Hai semuanya teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Dana Christina Siregar. Nah baiklah, aku Dana Christina Siregar di kelas 74 akuntansi. Kali ini aku akan mempresentasikan tentang aset perkebunan dan depresiasi aset perkebunan. Pada umumnya, karena karakteristiknya yang unik, perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis mempunyai kemungkinan untuk menyampaikan informasi yang lebih bias dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang lain, terutama dalam hal mengukur, menyajikan mengenai aset tetapnya yang berupa aset biologis. Aset biologis adalah aset yang unik karena mengalami transformasi pertumbuhan, bahkan setelah aset biologis menghasilkan output. Transformasi biologis terdiri atas proses pertumbuhan, degenerasi produksi, dan prokreasi yang menyebabkan perubahan secara kualitatif dan kuantitatif dalam kehidupan tumbuhan tersebut. Karena mengalami transformasi biologis itu, maka diperlukan pengukuran yang dapat menunjukkan nilai dari aset tersebut secara wajar sesuai dengan kontribusinya dalam menghasilkan aliran keuntungan ekonomis bagi perusahaan. Dan aset tetap merupakan salah satu pos dalam laporan keuangan khususnya neraca. Investasi dalam aset tetap merupakan biaya jangka panjang yang secara berangsur sesuai manfaatnya akan dialokasikan ke dalam proses produksi dan dibebankan ke dalam laporan rugi laba melalui pos biaya penyusutan. Pengalokasian biaya aset tetap dan penggunaan metode penyusutan merupakan hal penting karena mempengaruhi kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Selain berpengaruh pada neraca dan juga berpengaruh terhadap laporan rugi laba, biaya penyusutan tanaman yang akan menambah harga pokok yang dihasilkan sebagai bahan baku dalam proses produksi di pabrik untuk menentukan harga pokok produksi perusahaan. Dengan berpengaruhnya pengeluaran biaya kebun terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, oleh sebab itu apabila tidak diterapkan perlakuan akuntansi yang tepat dapat menyebabkan laporan keuangan tidak andal dan informasi yang disediakan tidak akurat. Bagi entitas yang bergerak di bidang perkebunan atau peternakan, maka akan muncul jenis aset yang khusus pada sederet klasifikasi aset yang dilaporkannya. Atau aset khusus yang menjadi pembeda tersebut adalah aset biologis. Aset biologis adalah aset entitas berupa hewan dan atau tanaman. Karakteristik khusus yang melekat pada aset biologis terletak pada adanya proses transformasi atau perubahan biologis atas aset ini sampai pada saatnya aset ini dapat dikonsumsi atau dikelola lebih lanjut oleh entitas. Nah, transformasi biologis terdiri atas proses pertumbuhan, degenerasi produksi, dan prokreasi yang menyebabkan perubahan secara kualitatif dan kuantitatif dalam kehidupan hewan dan tumbuhan tersebut. Aset biologis dapat menghasilkan aset baru yang terwujud dalam agrikultural produk atau berupa tambahan aset biologis dalam kelas yang sama. Kita lanjut ke depresiasi aset perkebunan. Untuk menerapkan alternatif metode penyusutan pada industri kelapa sawit, menggunakan 3 metode penyusutan, yakni metode garis lurus, metode jumlah unit produksi, dan metode jam jasa. Yang pertama kita masuk ke metode garis lurus. Dalam menghitung penyusutan dengan metode garis lurus, perlu diketahui lebih dahulu variabel yang berpengaruh, yakni harga perolehan, masa manfaat, dan nilai sisa pada akhir manfaat, sehingga perhitungan beban penyusutan secara periodik dapat dilakukan dengan menggunakan metode formula sebagai berikut. Nah, sebagai rumusnya yaitu PT sama dengan harga PT beban penyusutan per tahun sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dan dibagi masa manfaat atau umur ekonomis ya. Nah, yang kedua itu ada metode jumlah unit produksi.
Variabel yang perlu diketahui di sini adalah harga perolehan atau cost, jumlah produksi selama masa manfaat, unit of production, dan nilai sisa pada sisa manfaat, salvage value. Untuk menghitung besarnya beban penyusutan secara periodik, harus diketahui lebih dahulu besarnya beban penyusutan per unit produksi melalui formula sebagai berikut. Nah, rumusnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat langsung di PowerPoint-nya ya. Nah, kita lanjut ke nomor 3, metode jam jasa. Perhitungan besarnya beban penyusutan dengan metode ini dapat dilakukan apabila telah diketahui variabel-variabel yang terdiri dari harga perolehan, nilai sisa, kapasitas jam jasa aktiva tertentu seperti mesin pabrik. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, beban penyusutan per jam jasa disingkat PJ sama dengan harga perolehan disingkat dengan HP dikurang nilai sisa disingkat dengan NS, nah dibagi dengan kapasitas jam jasa selama masa manfaatnya itu disingkat dengan KJ. Oke? Nah, itu aja presentasi aku, yaitu tentang aset perkebunan dan depresiasi aset perkebunan. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.